Ini udah di. Oh iya. Selamat pagi Pak Indra. Bagaimana kabarnya Pak Indra? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Mari kita bersyukur Bu, mari kita berdua juga sehat dan bisa melakukan kegiatan ini. Jadi sebelumnya mohon maaf ini mengganggu waktunya Pak Indra sebentar berkaitan dengan rencana kita. Ya, saya akan ikut masuk di kelasnya Pak Indra besok ya. Iya. Jadi sebelum melakukan observasi itu saya akan melakukan pra-observasi dulu untuk mengetahui kesiapan Pak Indra dalam melaksanakan pembelajaran besok di kelas. Begitu ya Pak Indra? Iya, siap. Ya, ini berdasarkan pedoman yang ada di sini. Untuk pembelajaran itu Pak Indra mengampu mapel matematika ya? Ya, matematika untuk kurikulum berbeda. Karena emang ada perbedaannya Bu dari kurikulum sebelumnya. Kalau matematika di kurikulum merdeka itu ya cuma matematika saja. Kalau kurikulum 2013 kemarin kan ada matematika wajib dan peminatan. Jadi di situ. Dan ada perombakan materi juga sih Bu. Di kurikulum merdeka ini ada materi yang biasanya di kurikulum 2013 itu di kelas 12, sekarang jadi di kelas 10. Contoh materi yang akan saya ajarkan ini. Itu materi peluang. Ini harusnya biasanya di kelas 12 Bu, di matematika wajib. Oh iya, berarti nanti di kelas 12 sudah nggak ada ini? Tidak ada ini, kan sudah di. Dijelaskan. Adapun mungkin sudah berbeda itu Bu, ini kan masih peluang yang dasar. Nanti kalau di kelas 12 Kita lanjut kita mungkin lanjut. ya. Jadi ini mengajar kelas 10 Ya, kurikulum merdeka ya Pak ya? Ya, pasti. Menerapkan kurikulum merdeka. Untuk tujuan pembelajarannya itu nanti apa Pak yang akan diajarkan Pak? Bentar dulunya. Untuk yang akan saya ajarkan di pembelajaran yang akan diobservasi itu yaitu menjelaskan pengertian ruang sampel dan kejadian, kemudian juga bagaimana cara untuk menentukan ruang sampel dan kejadian. Setelah itu ada menjelaskan pengertian peluang suatu kejadian dan menentukan peluang suatu kejadian, serta menentukan frekuensi harapan dari suatu kejadian. Jadi intinya ini masih tahap awal dari materi peluang tentang ruang sampel, kejadian, dan peluang itu sendiri serta frekuensi harapan. Karena ada jenis-jenis peluang lain atau peluang bersyarat, yaitu kejadian saling bebas dan lepas, dan kejadian tidak saling bebas maupun bebas. Itu akan ada di pembelajaran berikutnya Bu. Ada berapa Pak untuk tujuannya? Tujuannya ada 5 ini. Ada 5 ya. Ini akan semua diajarkan besok ya? Iya, Bu. Semuanya bisa Karena kan masuk ya. Nah, karena kan saya mengajarnya 3 GP ya, insya Allah ini materi yang ideal untuk disampaikan di 3 GP tersebut. Karena memang di kurikulum merdeka kelas 10 itu 3 JP ya Pak ya. Jadi waktunya lumayan panjang Ya, gitu. Untuk tujuan ini Pak Indra menentukan sendiri atau memang sudah ada di pedoman pemerintah itu tujuan-tujuannya? Karena ini termasuk baru ya Bu, jadi saya masih berpedoman pada yang dari pemerintah. Kan kemarin ada beberapa contoh APT dan juga ya seperti itu yang dari platform Merdeka Pengajaran Terbaik. Benar ya Bu ya? Ya Bu ya. Nah itu saya mengadopsi dari situ. Dan saya rasa ini juga selaras dengan apa yang akan diajarkan. Itu dengan buku cetak pun kan itu sudah ada indikator-indikatornya ya Bu ya. Itu ya sama. Apakah Pak Indra menyesuaikan juga dengan kebutuhan anak dengan materi ini? Itu melihat mungkin kemampuan anak, kondisi anak, kebutuhan anak kan berbeda-beda ya antara mungkin sekolah ini dengan sekolah yang lain. Pak Indra juga ikut menyesuaikan itu menentukan tujuannya. Iya, karena namanya ini adalah satu yang dasar, jadi saya rasa bagaimanapun caranya saya akan berusaha untuk menyampaikan ke siswa, dan saya rasa juga saya akan menggunakan bahasa yang untuk lebih mudah dimengerti agar siswa tidak merasa kesulitan dalam memahami materi ini. Luar biasa ya Pak Indra. Ini tujuannya juga luar biasa, bagus, sudah disesuaikan dengan kondisi anak juga, gitu ya. Nah, untuk mewujudkan Pak
yang ingin Pak Indra capai ya. Apa saja Pak? Kira-kira apa sih pengembangan apa yang ingin dicapai besok itu? Pertama, kedua, ketiga, berapa ya Pak? Bu Sila, apakah saya boleh meminta contoh terkait area pengembangan yang dimaksud? Iya, jadi dalam pembelajaran itu kan dari ada awal prosesnya, kemudian di akhir, ya kan di situ kan ada mungkin pengembangannya sendiri-sendiri ya Pak. Mungkin di awal sebelum pembelajaran Pak Indra ingin apa dulu mengembangkan? Pertama saya akan mengembangkan budaya positif terlebih dahulu. Oh ya, bagus ya. Jadi pertama seni pelajaran dengan sama doa, saya akan bersama dengan siswa mengecek lingkungan, apakah sudah bersih, apakah sudah nyaman. Karena itu juga termasuk satu hal yang nyaman dalam pembelajaran juga. Membuat suasana kelas nyaman ya. Benar. Iya. Kalau dalam lingkungan saya dengan cara melihat sekitar apakah lingkungan sudah bisa. Karena lingkungan kotor juga akan ganggu ya Bu ya. Iya. Jadi Pak Indra pertama akan mengkondisikan kelas dulu, melihat kelas apakah sudah terlihat nyaman atau belum nih untuk pembelajaran, yaitu dengan mengecek kebersihan ya. Nah, Lalu setelah kelas itu nyaman, ada lagi pengembangan yang tidak dicapai Pak, selain membuat kelas yang nyaman. Kemudian pengembangan dengan kesadaran diri. Oh iya. Jadi di sini saya akan memberikan ya, benar. Saya akan memberikan pertanyaan terbuka kepada anak-anak dan kemudian akan memberitahu apa yang mereka pikirkan dengan pertanyaan saya. Jadinya kesadaran. Pertanyaan pemantik ya. Benar, pertanyaan romantik yang saya maksud Ibu. Iya. Berikan pertanyaan pemantik di awal sehingga anak itu kiranya sudah mulai siap lah untuk belajar. Oh nanti Pak Indra mengajar ini nih. Ya seperti itu. Kemudian juga akan saya berikan motivasi mengapa materi memang karena ini peluang itu bagaimana cara kita menemukan suatu hal kemungkinan gitu. Jadi saya rasa ini juga sangat penting. Jadi kita tidak asal memutuskan suatu hal, tapi kita bisa memperkirakan agar kita tidak beratnya apa ya bahasa Jawanya kecelek gitu loh. Jadi tetap motivasinya itu ada hubungannya juga dengan materi yang akan Pak Indra berikan ya. Peluang ini ya Pak. Ya tadi bagus sekali ya Pak, sudah diberikan motivasi juga. Nah, dalam prosesnya mungkin Pak agar anak ini bisa menerima pembelajaran dengan baik, ada strategi pengembangan yang saya akan mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok dan itu juga memperhatikan dari kebutuhan dari siswa tersebut. Jadi kan pasti ada ya Bu dalam suatu kelas siswa yang bisa mengikuti pembelajaran dengan cukup baik dan juga ada siswa yang masih butuh bantuan. Nah maka dari itu saya akan bisa untuk memasangkan siswa-siswa yang masih butuh bantuan dengan siswa yang sudah mengikuti pembelajaran yang cukup baik. Nanti mereka bisa berkolaborasi dan semoga itu bisa membuat kenyamanan buat pembelajaran. Jadi ada sudah muncul diferensiasi juga ini ya Pak ya. Iya. Jadi sudah dikelompokkan mana anak yang mungkin butuh bimbingan lebih dan anak yang cukup cepat dalam menerima materi ya Pak ya. Benar. Nanti semuanya ini akan mendapatkan hal yang sama, materi yang sama dan penerimaan yang sama ya. Iya. Berarti ini ke area pengembangan yang kedua itu berarti kalau bisa saya cermati dari Pak Indra tadi ini mewujudkan pembelajaran yang efektif ya Pak ya? Benar, pembelajaran yang efektif dan berdiferensiasi. Iya. Ada lagi Pak strategi pengembangan yang tidak dicapai? Jadi kan untuk materi pengembangan ini siswa itu bisa praktek ya. Jadi saya menggunakan teknologi ya Bu, QR code ya, nanti siswa scan, program scan, kemudian dari 3 QR code ini akan berisi
topik diskusi tersendiri ya. Nanti ada beberapa kelompok dengan pembagian topik diskusinya. Nah, jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan pengalaman yang berbeda, tapi juga sama dengan apa ya, materi itu sama atau materi peluang gitu. Bagus, jadi sudah memanfaatkan teknologi juga ya Pak Indra ya. Iya, sudah menggunakan QR code seperti ini sehingga anak sebenarnya lebih tertarik nih kalau ini scan gitu ya. Nanti juga bisa ngisi Google Form itu nanti ada pertanyaannya, mereka nanti mengupload jawaban mereka yang sudah saya siapkan ini nomor jawabnya Ibu. Nanti mereka foto tinggal upload gitu hasil diskusi mereka. Ya, menarik sekali ya Pak Indra, nanti ini proses pembelajarannya selain menggunakan buku juga menggunakan teknologi, sehingga karena eranya anak sekarang kan sepertinya tidak bisa lepas dari gawainya ya. Jadi dengan pemanfaatan luar biasa ya Pak Indra, saya sudah tidak sabar ini ikut masuk ke kelasnya Pak Indra ya. Setelah anak-anak mendapatkan pembelajaran yang luar biasa ini Pak Indra, tentunya akan ada Pak Indra melakukan penilaian atau seperti apa di Pak Indra? Maaf saya tarik dulu sebentar ya Bu. Iya. Saya menerapkan teknik stop ya. Oh, Jadi iya. saat pembelajaran kan mereka berkelompok dan itu memakan waktu yang lama. Itu akan cukup jenuh ya Bu. Jadi di satu waktu saya akan stop gitu Bu. Saya stop, anak-anak silakan bisa bernapas dulu, kemudian kemudian lihat sekitar dan memikirkan nanti mau ngapain di sini gitu. Jadi bahasanya tuh gak nguyuh gitu Bu. Jadi nanti itu agar masih ada kesadaran diri gitu. Kalau misal kita mengerjakan suatu terus menerus tanpa henti, itu pasti kita sebagai manusia tentu akan merasa jenuh ya Bu. Iya betul Pak. Bahkan teknologi seperti printer pun jika selalu kita gunakan terus menerus pun kan juga akan macet Bu. Nah, maka dari itu kita perlu istirahat sejenak ya, beberapa menit itu untuk ya mengembalikan fokus kita agar bisa mengerjakan pekerjaan kita. Iya Pak Indra, ini luar biasa sekali, berarti sudah muncul juga kompetisi ini ya, sosial emosional ya. Benar. Ya, ada teknik stop di tengah-tengah pembelajaran karena jam pembelajaran itu bukan waktu yang sebentar ya Pak, apalagi ini matematika. Wah, itu sudah sangat momok untuk anak-anak sebenarnya Bu. Cuman saya berusaha agar mereka masih bisa menerima materi yang akan saya sampaikan. Dengan teknik stop ini luar biasa, jadi anak bisa ya istirahat sejenak, pikirannya biar santai sejenak, nanti bisa dilanjutkan lagi gitu ya. Jadi lebih fresh begitu ya Pak ya. Luar biasa, saya cermati sudah menyangkut diferensiasi, budaya positif, dan KSE semuanya sudah masuk di RPP-nya Pak Indra ini ya, luar biasa. Semoga dengan diterapkannya ini di pembelajaran ya bisa membuat kelas lebih hidup lagi ya, karena ini memang hal yang luar biasa ilmu ini, sehingga memang harus dicoba gitu. Nanti adakah ya pasti ada ya perubahan antara cara kita mengajar dulu yang belum menerapkan ini, yang anak yang terus belajar tanpa stop sampai sepanang gitu ya, nanti dengan diselingi diferensiasi, diselingi dengan sesuai kebutuhannya ya, SE, budaya positif, insya Allah pembelajaran akan lebih hidup gitu ya Pak Indra. Semoga akan sesuai rencana. Amin. Oh ya Bu, saya tadi belum menjawab pertanyaan Ibu terkait dengan yang di akhir tadi ya. Iya, Nanti, di akhirnya nanti akan ada redaksi Bu. Itu saya akan menanyakan apa yang kamu pelajari ini, apakah apa yang kamu tangkap selama pembelajaran. Kemudian saya akan menanyakan sedikit tentang materi ilmunya berdasarkan apa yang tadi kita diskusikan bersama, apa yang dapat kamu simpulkan dari materi pelajaran. Setelah refleksi nanti tentang asesmennya itu, saya akan memberikan penilaian sesuai dengan apa yang telah mereka diskusikan ini. Biasa ya Pak Indra, jadi tetap harus kita mempertimbangkan pendapat anak di akhir ya. Anak harus melakukan refleksi bagaimana perasaan dia, bagaimana perasaannya,
pembelajaran ini, apa yang didapatkan. Jadi guru itu juga harus menerima masukan-masukan dari murid. Jadi apa yang diinginkan, karena kita juga harus berpihak pada murid ya Pak, pembelajaran itu, sehingga anak akan mendapatkan kebahagiaan di kelas. Selain materi yang luar biasa, juga mendapatkan rasa senang, bahagia, nyaman mendapatkan pembelajaran ini. Jadi kalau bisa saya catat di sini ya Pak, tadi area yang hendak dikembangkan itu yang pertama akan membuat suasana kelas yang nyaman, ya betul ya Pak. Kemudian mewujudkan pembelajaran yang efektif, ya bisa dengan diferensiasi tadi ya yang sudah dijelaskan Mbak Indra. Lalu yang terakhir melakukan refleksi, assessment dan umpan balik. Umpan balik ya, benar sekali. Nah, luar biasa Pak Indra. Ini yang terakhir. Nah, untuk mewujudkan ini kan tentunya ada strategi ya Pak ya. Apa yang sih yang sudah disiapkan Pak Indra untuk menghadapi ya, untuk menjalankan visi ini ya Pak? Strategi-strategi. Walaupun tadi sebenarnya sudah disinggung Pak Indra juga ya tadi ya. Ada strategi apa tadi ya Pak Indra ya? Para pembagian kelompok termasuk strategi. Ya, pembagian kelompok itu berdasarkan kebutuhan ya, nanti mengenai diferensiasi. Ngomong-ngomong diferensiasi, di RPP-nya Pak Indra ini menerapkan diferensiasi apa ya Pak? Diferensiasi proses yang seperti saya tadi, pembagian kelompok itu merupakan contoh dari diferensiasi proses yang ya. Kemudian ada diferensiasi konten, yaitu di sini saya juga selain siswa menggunakan buku cetak mereka yang sudah mereka punya itu, saya juga melampirkan link YouTube pembelajaran terkait dengan materi kelompok. Oh iya, jadi ada proses dan kontennya ya Pak ya. Next mungkin produknya bisa menyusul ya Pak. Kan saya usahakan untuk belajar. Iya Pak, biasa Pak Indra memang sudah memahami sekali ya materi dan bisa menerapkan di kelas, itu luar biasa. Selain diferensiasi Pak Indra, ada strategi apa tadi yang stop itu ya? Iya, strategi stop. Jadi itu masuknya KSE ya Pak Indra? Oh iya, berarti masuk kompetensi sosial emosional. Iya, luar biasa ya, dengan teknik stop ya. Ada yang lain Pak atau baru teknik stop Pak? Untuk saat ini saya rencanakan teknik stop itu aja. Teknik stop itu juga ya? Iya. Diferensiasi, KSE, lalu ada strategi apa lagi Pak ya? Dipersiapkan. Tadi untuk kelas yang nyaman berarti dengan ini ya, budaya positif. Budaya positif. Budaya positif termasuk strategi ya Bu ya. Iya. Nah itu kan dikatakan juga suatu strategi yang harus diterapkan ya. Iya betul, karena anak-anak itu kadang ada ya Pak beberapa kelas yang kelasnya tuh kayak nggak nyaman gitu ya, karena anak-anaknya tuh mau menjawab aja diizinin gitu. Nah itu berarti kan sudah tidak nyaman, sehingga mereka mau aktif itu mau jadinya. Nah itu kita harus bisa menciptakan dulu budaya-budaya positif sehingga anak itu bisa nyaman, nggak takut gitu mau jawab enak gitu. Jadi luar biasa kalau budaya positif ini bisa diterapkan Pak Indra dan nanti guru yang lain. Insya Allah kelas itu tidak ada lagi yang takut-takut lagi mau jawab gitu ya. Oh iya Bu. Jadi kalau saya lihat ini dari modul aja ya Pak, dan kesiapan Pak Indra ini sudah siap ya Pak. Untuk besok kita mulai masuk kelas. Insya Allah nanti akan saya nilai juga Pak, ada observasinya di sana, nanti ada lembar observasi yang akan saya catat di sana mengenai ya ini ya, apakah sudah muncul ya, nanti budaya positifnya sudah muncul atau belum, kemudian diferensiasinya sudah muncul atau belum, KSE-nya sudah muncul atau belum. Tapi saya percaya Pak Indra guru yang luar biasa ya, walaupun masih muda, semangatnya sangat menggebu-gebu ini untuk mencerdaskan anak bangsa ya, sehingga saya yakin dan percaya Pak Indra pasti bisa ya, walaupun nanti sudah tidak diamati lagi tetap akan terus dilanjutkan ya Pak ya. Tentu saja ya. Semoga bisa
guru yang lain juga, jadi nanti tidak hanya Pak Indra yang menerapkan, tapi semua guru di SMA ini bisa menerapkan. Itu ya Pak Indra, saya nanti minta tanda tangan. Itu tadi sudah kita sepakati ya Pak, Iya. besok ya. Iya. Pak Indra minta tolong tanda tangan di sini. Mau terang dulu? Iya. Ini saya tanda tangan di sini ya Pak, Iya. sebagai supervisor. Terima kasih Pak Indra untuk waktunya. Ya, sama-sama, Ibu. Saya tunggu besok untuk masuk kelas ya. Saya juga tidak sabar untuk segera menerapkan apa yang saya rencanakan ini. Terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabar dari Ibu? Udah baik kan, Kak, gini Kak, kita sudah bisa membuka mata hari ini. Kita harus bersyukur ya, Kak. Ya. Jadi selalu bersyukur dengan berkata kita baik-baik saja. Padahal enggak. Kita harus selalu punya mindset yang positif ya Kak. Jangan selalu negatif. Nanti yuk mindset yang negatif akan membawa ke hari yang buruk. Percaya nggak? Ya percaya ya. Nah kemudian pertama-tama saya akan presentasi. Udah siap dipresentasi Kak? Ya. Oke, kalian siapa? Adia nggak ada, bukan? Kelas sebelah. Oh ini. Adrian tidak ada. Mana Kak? Sakit. Adrian sakit berarti ya? Sakit apa? Sakit hati, demam panggung dia. Terus Azra ada hadir gitu ya Kak, hadir. Aisyah, oke. Alia, oke. Alia, oh di sini. Atta, oke. Bagas, oke. Bakti, oke. Delta, oke. Dewi, oke. Dia, oke. Bentar, saya agak aus. Panda, oke. Terus Terbilo, oke. Dari Besti, oke. Jihan, kenapa kamu ketawa? Kesa, oke. Mediana, Aga, tidak hadir. Kenapa Pak tidak hadir Kak? Salah biasanya. Oh, latihan dulu. Latihan apa itu tidak tahu Kak? Nanti menyusul mungkin ya? Tidak. Bilal, Muhammad, menyusul. Nakia, Nina, Nova, Putra, Rafa, Rama, Rehan, bertanya pasti. Regita, Sasti, oke. Tegar, Juliana, oke. Bagus semuanya tidak hadir bercanda. Semuanya hadir kecuali tadi bertiga ya. Oke. Baiklah. Kemudian Kak, dicek Kak. Itu sampah-sampah yang berserakan di laci tolong dicek. Ya, saya kasih beberapa waktu untuk membersihkan ini ya, jiwa bercanda. Membersihkan laci Kak. Gak ada kotor itu. Ada kan Kak, sampah Kak. Udah diambil Kak? Plastik. Ya, ada jatuh juga. Aja dicek Kak, dibuang Kak. Lingkungan belajar yang baik adalah lingkungan yang bersih. Percaya dong. Ya, coba Kak. Udah bersih ya Kak? Bersih ya. Ini keluar kecoanya nanti udah lucu loh. Soalnya di kosan di kecoanya. Jangan lewat, boleh cari kotor. Enggak, ini bagus ya. Nah hari, silakan Kak. Dibuang Kak. Sampahnya dibuang dulu. Masa diambil bukan untuk disimpan di laci ya Kak. Dibuang. Dibuang Kak ya Kak. Saya kasih tahu tentang membuang sampah dan membuang sifat-sifat buruk. Oke, makasih Kak. Buang dulu Kak, sampahnya dibuang. Jangan nyepak bum ya Kak. Bersih. Ya ini semuanya jangan lupa bernapas ya Kak. Udah kalau lupa kasihan ya. Maaf.
Oke, sambil menunggu teman-teman yang sedang membuang sampah, silakan persiapkan bukunya kak. Persiapkan buku matematikanya ya. Buku LKS yang sebentar lagi kita akan tidak gunakan lagi, Pak. Kecuali kalian ya tetap buat belajar. Ya. Ya kak, silakan dibuka bukunya dalam berapa? Coba tebak kak. 63, 64 tidak benar. Ya. Silakan dibuka kak, ya kak. Coba di situ tertera apa? Kita belajar apa kak? Peluang. Nah bagus kak. Nah kira-kira apa tuh? Kira-kira peluang itu seperti apa? Secara bahasa. Jangan peluang adalah biasanya apa? Kemungkinan terjadi apa yang terjadi kak? Bukan tolong. Ada takut. Maksudnya kemungkinan terjadinya apa kak? Keberuntungan bisa. Kemungkinan terjadi sebuah keberuntungan atau sebuah ketidakberuntungan gitu ya maksudnya ya. Ya berarti peluang adalah apa tadi? Contoh peluang apa? Contoh peluang. Peluang apa? Peluang dapat uang bisa. Itu benar, tapi agak tidak baik kan? Terus peluang apa lagi kak? Salam jangan salah dulu ya kak. Tidak boleh kak ya. Apa lagi kak? Peluang apa Roman? Mengocok dadu kak. Mengocok lebih ke keluarnya dadunya itu ya. Terus apa lagi kak? Peluang ketika dapat kerjaan. Dapat kerjaan juga bisa. Ketinggalan gacha benar. Gacha kalian yang suka main game online, tapi bukan judi online tolong jangan ya, Safiro. Ya yang suka game online, gacha itu termasuk ya. Tahu gacha nggak yang cewek-cewek? Apa ya bahasanya? Gacha itu apa kak? Spin, tahu spin? Ya nanti kalian tahu ya kak, saya cuma jelasin, oke? Saya tahu sendiri lah. Itu tadi yang kalian sebutkan, itu adalah contoh dari peluang, ya kan? Contoh misal, Nova mengincar karakter yang SSR ada nggak? Ada. SSR. Kalau biasanya tuh di gamenya itu ada kemungkinannya 0,00001%. Nah, alias nggak mungkin lah kalian itu berharap. Ya, peluangnya berarti itu sekecil itu. Tapi ketika sudah ada peluang, artinya masih ada kemungkinan. Ya, siapa tahu kan hoki yang pistol dipakai gitu ya. Ya kan nggak bayar lah. Nggak bayar. Ya. Kira-kira apa? Hoki setahun kepake ya kan tadi ya. Intinya kalau ada peluang berarti masih ada kemungkinan. Nah, tapi apakah setiap peluang ada kemungkinan? Tidak. Peluang apa tidak ada kemungkinannya? Ya. Hidup dan mati ya benar tapi agak serem tapi yang benar kak. Peluang manusia hidup selamanya. Ada kan? Ya balik nol ya itu ya. Peluang untuk hidup selamanya tapi kalau peluang untuk hidup ada ya. Kalau hidup selamanya nggak ada ya. Kemudian peluang untuk manusia mati. Ada. Maksudnya tuh peluang manusia mati ya. Berarti ada mutlak pasti semua orang akan mati. Nah kayak gitu. Itu peluang yang sudah pasti terjadi. Jadi peluang itu rentangnya dari 0 ya, kalau dalam matematika enggak dari 0 sampai 1. Ya, nggak ada 1 koma tuh nggak ada ya. Kalau 0,5, 0,9 nah itu masih ada peluang. Itu ya. Ya, jadi peluang semakin dekat itu semakin tidak mungkin, semakin mustahil. Kalau peluang mendekati 1 berarti dia semakin pasti. Nah, contoh peluang kalian dapat 10 di matematika. Oh, jangan wah pesimis kak ya. Peluangnya adalah mendekati 1 ya gitu ya. Kemarin dia dapat 100 banyak ya. Saya spam nilai kemarin itu. Ya kan berdasarkan pengumpulan kemarin ya kak. Jadi saya akan memberikan kesempatan kalian untuk mengembangkan potensi diri dalam menulis. Ya kan? Benar kan? Nah, oke. Peluang tadi sudah kita itu ya udah dapat gambaran ya peluang ya. Jadi itu kemungkinan. Nah kemungkinan itu kalau di matematika begitu. Ada caranya ya. Kayak gitu. Mari kita belajar bagaimana cara menghitung peluang. Oh ya. Di peluang ada istilah-istilah kak. Jangan lupa. Mari kita baca buku sebentar. Nanti saya kirim link di grup ya kak, link YouTube buat kalian belajar. Nanti tapi waktu kerja kelompok. Kalau saya spill sedikit nanti ada kerja kelompok. Namanya kira-kira dalam dunia sehari-hari selain tadi operasi itu apa? Gacha game tadi. Ya iya sebenarnya. Gacha game. Apa lagi kak? Jangan solo. Rafa kecil-kecil mainnya solo.
Yang ngajari belakangnya Pak. Seriusan? Astagfirullahaladzim. Gak pernah sekali. Yang ngajari belakangnya Pak. Kamu dong berarti. Astagfirullahaladzim. Apa kata penerapan peluang kehidupan sehari-hari yang benar-benar itu selain gacha? Cuan, pendapatan. Contohnya di mana itu Kak? Jangan binomo lah. Kalian kok pada contohnya yang agak-agak gitu ya? Astagfirullahaladzim. Giveaway. Oh, emang kalian pernah ada yang ikut giveaway? Kalian dapat maksudnya? Serius? Akhirnya ceritain. Kamu pernah dapat giveaway? Oh, maksudnya kamu ikutnya dulu kayak gimana? Di tweetnya lagi foto kan? Yang mana dapat? Dulu waktu kami ingat nggak spin wheel-nya itu ada berapa orang? Oke, tapi termasuk beruntung sih. Yang dapat berapa orang? Dapat 10, berarti dapat semua. Serius? Wah, ini contoh pertama pulang. Tepuk tangan dulu untuk Azra yang beruntung ya. Jadi tadi Azra itu dapat photocard K-pop ya. Yang suka K-pop siapa ini Kak? Gampang kan? Nanti kita bisa diskusi. Ya tadi Azra contoh penerapannya bagus nih Kak. Azra itu giveaway di Twitter itu tentang photocard. Nah, photocard K-pop. Siapa bias bunga? NCT, NCT lah gitu. Nah jadi dari 10 orang pakai spin wheel dia dapat. Nah berarti peluangnya berapa harusnya nggak? 1 banding 10. Dan bukan sedikit sih, bisa menyerap lebih maksimal ya. Nanti saling membantu satu sama lain. Ya, ya. Saya sudah membuat daftarnya Kak. Ya, di sini saya sesuaikan dengan kemampuan, terutama dari pembelajaran sebelumnya ya, yang agak-agak itu bisa tidak menemukan kata ya, yang bisa mengikuti pelajaran dengan baik saya kelompokkan dengan yang butuh bantuan ya, gitu. Nanti akan ada 9 tim ya, akan ada 9. Jadi baiklah saya bacakan. Udah siap Kak? Nanti setelah saya bacakan semuanya, kalian berkelompok ya, langsung satu ya Kak, berkelompok dengan orang-orangnya. Ya Kak? Siap Kak? Siap? 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 Nah yang pertama Bakti, Arya, Nova, Nina. Ya. Apa ini? Kok cuit-cuit Kak? Mau saya tahu. Yang kedua Putra, Jihan, Mediana, Harith. Ya. Yang tiga Aisyah, Tegar, Atta, Azra. Ini kayak Atta. Itu orang semua tapi maaf. Tim 4 Adrian, Rehan, Juliana. Nah gini Kak, karena Adrian udah berangkat, tim yang 3 ada yang tak ambil 1 ya, karena ini kayaknya rajin semua. Siapa mau pindah? Bukan, enggak, kamu tetap. Tim 3 siapa ya? Ini rajin semua. Azra ya masuk tim 4. Berarti kamu nanti bareng Adrian sama Raihan sama Yuliana. Ya. Ya apa tadi itu juga yang sendiri. Kenapa Kak? Takut. Enggak. Ini sudah saya pertimbangkan sama keluarga. Apa nanti kalau gigit bilang ke saya ya. Tak gigit balik benar. Ya. Tim 5 Rafa, Febito, Rigita. Wow. Saya tuh baru sadar kok di sini banyak kelompoknya. Tim 6 Keisha, Hesti, Dewi. Tim 7 ini tidak semua ganti yang malah ya. Kenapa kan berdasarkan permintaan ya Kak? Permintaan. Tim 7 Bilal, Sasti, Bagas. Tim 8 Rama, Dava, Dea. Tim 9 Vanda, Nakia, Alia. Ya. Nah, ayo Kak, berkelompok 1, 2, 3. So, ayo. Semangatnya enggak? Jangan bersedih Kak Lina ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah
Ya. Kita mulai bagian udah ya, tadi udah per kelompok ini ya. Nah sekarang kita kayak ini. Apa ini? QR code. Jadi per kelompok silakan bisa maju. Perwakilan. Ya. Bawa HP dan scanner. Saya belum membagi kelompoknya. Kelompok 147 itu nanti topik diskusi pertama. Ya. Kelompok 258 topik diskusi kedua. Ya, kelompok 3, 6 dan 9 topik diskusi 3. Kan ya? Kelompoknya ya. Berarti om dapat 1. Berarti diskusi 1. Pak. Saya baca lagi ya. 1 Bakti, Arya, Nova, Nina. Yang 2 Putra, Jihan, Yudiana. Langsung 3 berarti topik diskusi 3. Nyari. Topik diskusi 3. Sama ini sih. 2 Nyari. 8 2. Pak, 8 topik diskusinya berapa? 2. Ya. Jadi rapi sih. Gimana semuanya sudah masuk ke linknya? Sudah? Pak, isikan namanya. Beda banget nih, mohon maaf. Ya. Isikan namanya dengan penulisan pakai koma. Contoh, Rehan, koma Azra, koma Juli. Oh, gitu ya. Oh iya. Kemudian pilih kelasnya Kak. Ya. Klik next Kak, klik next. Silakan diskusi, ya. Silakan diskusi. Ya, boleh kamu ya. Nah, silakan diskusikan. Itu ada peluang tentang melempar poin, benar? Ada yang melempar dadu, ada yang melempar poin dan dadu. Ada nggak? Nah, itu silakan didiskusikan bersama. Nanti kalian silakan praktekkan. Ya, kalau uang koin kamu bisa pakai uang koin sendiri ya. Kalau dadu kalian bisa searching di Google, ada. Dadu itu loh yang apa digital. Ludo. Tahu ya? Bukan ludo Kak, itu nanti kamu main game malah. Ya. Dadunya doang, dadu tok. Ya, ada kok di Google. Kayak gitu ya Kak. Nanti percobaannya itu berapa kali di situ? Kayak semua. 20. 20 kali. Oh iya, di situ ada frekuensi harapan ya. Frekuensi harapan itu berarti gini. Bisa peluangnya tadi berapa ini Kak? 3/4. Ya. Percobanya berapa kali? Bisa 20 ya? 20. Nah, coret. Nah, berarti 15. Harapannya kamu 15 kali berhasil. Kayak gitu. Nah, kalau di situ kalian cari peluangnya, terus kalikan dengan itu tadi percobaan itu. Nanti itu adalah frekuensi harapan. Kalau di mencapai ini atau di atasnya berarti kalian cukup beruntung. Kalau di bawah ini berarti kurang beruntung, ente ya. Nah, berarti itu batasannya tuh itu. Nanti kalian coba, kira-kira tuh benar segitu apa enggak? Pak. Yang 20 kali Pak, peluang untuk mendapatkan 3 angka. Ya nggak apa yang kalau uang logam kan semuanya sama gambar. Aja. Ini Kak, tapi pertama-tama kamu harus kerjain dulu, ya. Kerjain dulu. Hitung dulu, terus baru percobaan yang benar-benar melempar. Ya. Kalau cari hitungnya Kak, ini kan 5 uang logam. Berarti itu 3 tambah 2. Kamu berarti bikin itu yang 2 koin sama yang 3 koin. Bisa nggak yang 3 koin? Bisa ya, coba dulu. Ya karena emang tadi kelompokan ya. Nah sekarang kita stop dulu sebentar. Ya, stop ya. Ambil napas. Ambil napas. Bapak bumnya ya. Iya. Ambil napas, keluarkan. Ya. Kemudian kalian lihat sekelilingmu.
Ya, ada teman-temanmu ini yang sangat dulu. Sampai Pak. Ya. Gimana keempat? Dan cantik, ganteng banget. Jangan kan? Ya. Kayak gitu ya, ada bernapas sudah semuanya ada. Gimana sudah ya? Sudah bernapas Kak? Sudah silakan pegangan apa? Sudah pegangan ya, jangan pukul temennya tapi ya. Biar regangkan dulu ya. Ya semuanya otot regangkan udah. Nah, habis itu silakan kalian menghitung lagi, tapi sebelumnya berpikir dulu ya, berpikir ya, jangan asal-asal. Ya tadi kan sudah kayak susu gitu, kenapa Kak? Dipikir dulu Kak, dipikir. Ya, diamati dulu sudah. Lanjutkan lagi Kak. Ini anggapannya pada sendiri Kak. Selesai nanti, tapi nanti selesaiin. Mau kamu dulu Kak. Yang ada tadi siapa? Apa kan udah berarti apa yang masih? Dia. Ya kelompok. Allahu Akbar. Pak, belum jadi Pak, belum ini Pak. Kirim. Tinggal kirim doang kok. Pak, belum Pak. Kamu cari yang ada dua tambah. Kak, belum. Kak, dengarkan. Karena sudah dari selesai dulu ya. Ya. Ayo Pak, silakan Pak, tadi Pak kata Pak. Belum Pak. Dan kayak gitu dulu. Belum. Ya kami minggir berarti. Belum. Gimana Kak? Belum, Maju Pak. dulu Kak, maju dulu. Maju. Berapa? Maju aja ya. Prestasikan hasilmu ya. Kamu sama siapa? Ada yang Poin Pak. Ya, Kak. Ya belum. Tidak, ini saya bantu ya Kak. Jangan nepes Kak. Gini Kak, confidence ya. Maju, udah berdiri depan, dan satu kelompok ya, kalian harus solid. Nah sekarang saya mandu. Kak, coba jelaskan. Tadi kamu pertama dapat apa? Yang lain tolong perhatikan ya. Tadi kamu dapat soalnya tentang apa Kak? Dadu. Tentang dadu. Dadunya berapa Kak? 2. Dadunya 2. Artinya ruang sampelnya berapa berarti Kak? 36 dapat dari mana? Dapat Ya gitu gimana? Gilanya gimana tadi kamu? ya. Oh, mau kali 6. 6 kali? 6, betul, oke. Kemudian titik sampelnya berarti juga ada? Ada 36 ya. Terus kamu? Gimana tadi titik sampelnya? titik sampel yang prima. Enggak titik sampelnya. Hitung ya. Iya, kamu gimana cara menghitungnya? Gak semuanya disebutin kan? Gimana satu? Ya satu-satu gimana Kak? Mas Anggelnya gimana? Ya gitu. Gimana? Dari 1 sampai 6 gitu. Ya, gini contohnya Kak. Dadu pertama angka 1, dadu kedua angka 1. Oh ya. Jadi 1,1. Terus dari pertama sama dari kedua. Nah, ya terus. Dari pertama sama dari kedua 1,2. Terus enggak, dadu pertama 5, dadu kedua 6. Dapatnya berapa berarti? Dari berapa? Dadu pertama 5, dadu kedua 6. 5,6. Nah, oke bagus. Nah, sekarang kamu tadi perintah diskusinya apa ya? Mencari Kata prima. dadu yang prima, ada primanya. Dapat berapa Kak tadi kamu Kak? 26. 26. Contohnya yang ada primanya. Sebutkan. Contohnya Contohnya. 1,2. Terus 1,3. ya. Ini udah nanti aku sebutkan semua. Oke. Berarti 26 nyari peluang. Cara mencari peluangnya bagaimana? Uangnya. Ya. Terus nilai titik sampel Ya, ini sampel. dibagi nilai ruang sampel. Nah, berarti Nanti ke sini. titik sampelnya berapa tadi? Di sampelnya 26. Ruang sampelnya 36. habis itu Ke sini. ke sini di mana? Dibagi Celana dua. di sini. Dua-duanya dibagi dua. Dua. Dapatnya 13 per 13 per 18. Oke. Terus habis itu kamu jadi smart. Iya. Berapa? 0,7. Habis itu kan disuruh mencari frekuensi harapan. Cara carinya gimana berarti? Cara mencari frekuensi dikali dengan percobaan. percobaannya berapa kali? 20. Oke. Terus berarti dikalikan hasilnya 14. 14. Kamu sudah percobaan tadi Kak? Iya. Dapatnya berapa tadi Kak?
18. So berarti kamu memenuhi ekspektasi ya. Oke. Oke berarti ya. Yaudah Kak Babis Kak. Tepuk tangan dulu dong, apresiasi ya. Tepuk tangan semuanya lagi apresiasi Kak. Ya. Yang lainnya mana Kak? Kak sudah dikumpulin ya Kak? Sudah dikumpulin. Ini, dikumpulin. Nanti katanya dikumpulin saya. Tapi kamu jawab. Pak. Saya tahu ini. Oh, matur suwun, please. Yo, oke. Matur suwun. Ini mau di mana? Kamu Iya. Oh, ada makan berapa nih? perhatikan ya. Ya. Kak, duduknya tolong dari dulu Kak. Kak, silakan duduk tolong masing-masing dulu ya Kak. Berapa? Ya ini dua kan ya? Ya Ahmad dan Ahmad itu nanti ketahuan ya. Bu ini hilang itu dua kan? Siapa ya? Lanjut aja ya. Siapa? Perhatikan dulu Kak. Tadi kalian sudah melakukan diskusi ya bersama ya, udah ya. Udah definisi ya nanti ya. Itu nanti diupload di Google Form. Sudah ada itu, ya kan? Nanti itu lembarnya dikumpulkan ke saya. Ya. Nah sekarang kita tentukan ya karena jamnya juga udah selesai. Ya kita refleksi dulu. Tadi hari ini kalian apa yang kalian pelajari? Peluang apa? Peluang gacha juga. Peluang apa? Masuk. Peluang yang didapat dalam percobaan. Ya. Pak sini dulu Pak, Kak Putra. Sini dulu Pak. Nah, peluang yang didapat dalam percobaan. Tadi kalian belajarnya tentang peluang apa aja itu? Kesempatan koin muncul. Terus adalah apa lagi tadi? Dadu. Terus apa lagi tadi? Gambar dan gambar. Koin dan koin dan dadu. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Untuk praktek yang lain kalian bisa coba sendiri ya. Kalau kalian gabut bisa coba lah praktek-praktek kayak gitu. Terus menurut kesannya gimana belajar hari ini? Apakah berkelompok itu menyenangkan? Ya, menyenangkan. Kenapa Kak? Gampang tanya Pak, bisa nyalahin aja. Oke, bukan nyalahin temen Kak, nggak boleh nyalahin temen ya. Kemudian, mari kita apresiasi diri kita. Semuanya tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan. Kalian sudah belajar ini dengan baik. Ya, dan jangan lupa kita bersyukur. Ucap apa Kak? Bersyukur. Alhamdulillah. Oke. Karena waktu juga sudah habis, kita cukupkan dulu ya. Untuk semuanya berarti nanti kalian kumpulkan hasil diskusi, nanti akan saya nilai ya sesuai dengan jawaban kalian ya, seadil-adilnya ya Kak. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita belajar tentang peluang ya maksudnya tuh udah jadi ya udah. Nanti akan saya bahas kisi-kisi berarti kasih ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meizela Ristikasari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Semarang. Saat ini saya akan melakukan praktik coaching pasca observasi. Di sini sudah ada Pak Indradana Wahyudi, guru matematika yang akan menjadi partner coaching saya, dan ada PP saya, Pak Joko Santoso, yang akan menjadi pengamat dalam kegiatan ini. Kita mulai ya Pak Indra, Pak Joko. Kita ngobrol santai saja, bisa sambil minum, makan ya. Nah, hari ini Pak Indra, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Kita akan melakukan praktik coaching dari hasil kemarin Pak Indra sudah melakukan praktik mengajar ya di kelas. Kita juga sudah melakukan pra observasi dan kegiatan observasi itu sendiri. Nah sekarang kita akan melakukan pasca observasi.
Ya, Pak Indra. Bisa diceritakan nih Pak Indra bagaimana perasaan Pak Indra setelah melakukan kemarin praktik mengajar? Perasaan saya cukup puas ya, ya, karena itu sangat menantang bagi saya, karena itu juga berbeda dengan kebiasaan yang sebelumnya, dengan menerapkan budaya positif dan KSE dan diferensiasi. Puas, menantang ya, menyenangkan ya Pak Indra. Cukup menyenangkan. Ini merupakan hal baru ya buat Pak Indra ya. Ya, merupakan hal baru. Kalau dari rating 1 sampai 10 kira-kira berapa Pak? Udah kayak Gojek ya Bu. Kalau dari rating sih saya 8 ya Bu. 8. Ya. Cukup bagus, cukup puas, berarti sudah merasa berhasil nih Pak Indra ya. Merasa puas aja Bu, kalau keberhasilan masih butuh effort lebih lagi. Oke ya. Pak Indra, kemarin sebelum Pak Indra melakukan praktik mengajar itu kan sudah membuat RPP. Ya. Nah itu sudah merasa terpenuhi Pak dari hasil RPP itu sudah dilaksanakan semua di kelas menurut Pak Indra? Menurut saya kemarin saya sudah berusaha untuk melaksanakan apa yang sudah saya tuliskan di modul ajar ya. Tapi kemarin sepertinya saya ada step yang terlewatkan, yaitu tentang memberitahukan indikator, ya, indikator tujuan belajar maksud saya. Tujuan pembelajaran itu saya kemarin lupa menyampaikan. Jadi di awal saya langsung memberitahukan bahwa materi yang kita ajarkan adalah peluang, dan kemudian langsung memberikan persepsi ya, tentang peluang itu. Jadi saya tidak menyampaikan tujuan pembelajaran di hari itu gitu. Iya. Langsung Saking semangatnya ya. iya Pak Bu, Indra ya. langsung Jadi semangat tujuannya mengajar, langsung ya udah. lupa. Langsung Iya. lupa. Kemarin juga saya mengamati itu tujuan pembelajarannya belum disampaikan ke anak ya Pak. Iya. Namun untuk ranah pengembangan yang Pak Indra ingin capai seperti budaya positif, KSE, berdiferensiasi, dan asesmen itu sudah terpenuhi Pak? Sudah terpenuhi Bu ya. Maksudnya secara langkah yang sudah saya lakukan itu sudah terpenuhi, dari budaya positif, kemudian dari KSE-nya dan diferensiasi sudah saya lakukan gitu ya, sesuai dengan modul yang sudah saya tulis dan sudah saya rancang gitu. Tetapi kalau untuk pemenuhan terhadap siswanya itu masih butuh waktu untuk dia materi lebih jauh gitu ya. Bisa diceritakan Pak untuk budaya positifnya ini Pak Indra kemarin melakukan apa di kelas? Untuk budaya positif kemarin saya melakukan itu melihat kebersihan lingkungan pembelajaran, apakah sudah bersih atau belum gitu. Jadi siswa saya berikan waktu untuk melihat sekitar, apakah ada sampah atau ada kotoran-kotoran yang perlu dibersihkan itu. Kemudian saya mempersilakan siswa untuk membersihkan beberapa menit gitu. Nanti habis itu ya kita bisa fokus belajar lagi. Oke, jadi Pak Indra sudah menerapkan budaya positif itu dengan membersihkan kelas sebelum pembelajaran ya Pak. Karena kan kalau kelasnya kotor ya tidak nyaman ya Pak pembelajaran, apalagi Benar sekali. 3 jam pelajaran jadi Pak Iya, Indra kita ya. dalam pelajaran 2 jam, aktualnya 2 jam itu ya. Iya, jadi apa kelasnya ya, luar biasa Pak Indra. Kemudian di awal juga saya mempersiapkan untuk bersyukur bahwa hari ini kita bisa berada di tempat ini dengan kondisi yang sangat nyaman. Ya intinya ya saya mengingatkan siswa untuk selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, syukur itu juga termasuk budaya positif karena baik kita kan sekolah Islami ya Pak, jadi harus sering nih mengingatkan anak mengenai rasa syukur pada Tuhan ya Pak. Lalu untuk KSE-nya sudah diterapkan apa Pak, bisa diceritakan? Kemarin saya menerapkan teknik stop. Jadi saat mereka sedang berdiskusi, saya ambil waktu sejenak untuk stop ya. Kemudian mereka ambil nafas, buang nafas kayak gitu, dan kemudian mereka mengamati sekitar ya, maksudnya tuh ya ini megangkan badan dan sebagainya. Kemudian setelah beberapa waktu mereka bisa melanjutkan kembali kegiatan yang mereka lakukan tadi. Luar biasa, jadi untuk KSE-nya sudah menerapkan teknik stop di kelas ya Pak. Iya benar sekali. Jadi bisa membuat anak menjadi rileks lagi Iya. menerima pembelajaran. Lalu ada diferensiasi nih. Diferensiasi apa Pak Indra yang sudah digunakan? Kan ada 3 ya Pak ya? Iya. Apakah sudah termuat semua? Belum Ibu, saya hanya melakukan 2 diferensiasi ya Bu ya. Jadi diferensiasi konten dan juga proses. Konten dan proses. Iya. Untuk Prosesnya itu membagi siswa dibagi menjadi beberapa kelompok ya, kemudian berdasarkan dari
kemampuan. Jadi ada siswa yang dengan kemampuan lebih ya, dengan kata lain mengikuti pembelajaran dengan baik di materi sebelumnya. Kemudian juga ada siswa yang masih membutuhkan bantuan untuk di pelajaran berikutnya. Jadi saya kelompokkan berdasarkan diferensiasinya. Jadi proses pengelompokan ini sudah sesuai dengan pemetaan anak ya Pak Indra? Iya, benar sekali seperti itu. Tidak asal memberikan kelompok pada anak Iya, atau tidak. membebaskan, tapi sudah ada pemetaannya sesuai dengan kebutuhan anak tentunya. Nah, kalau misalnya dibebaskan itu nanti kan siswa malah jadi yang istilah sekarang ada circle itu ya Bu. Jadi kan itu juga kurang baik dalam pembelajaran. Jadi mengelompok sama teman dekatnya Iya. itu juga kurang ini ya Pak. Iya, benar sekali. Itu tadi untuk diferensiasi proses. Kalau untuk kontennya Pak, Kalau untuk konten kemarin saya berbeda dalam itu ya, Bu. Bahan ajarnya, bahan belajarnya ya itu ada yang dari buku cetak dan juga ada yang dari YouTube pembelajaran. Jadi saya share ke salah satu anak, kemudian nanti dia share ke grup kelasnya untuk nanti bisa buat pembelajaran mandiri di rumah gitu, untuk review apa yang telah saya sampaikan di sekolah seperti itu. Ya. jadi untuk diferensiasi kontennya sudah menggunakan buku dan video. Ya. Ya Pak, jadi ada dua media yang digunakan. Kemarin saya juga melihat Kak Indra menggunakan koin ya dalam Oh iya, praktik benar itu sekali, ya. menggunakan Ya, koin, jadi saat praktik peluang itu anak-anak benar-benar praktik lempar koin, ya. lempar koin itu juga menarik sekali ya Pak Indra. Jadi anak langsung praktik begitu menggunakan raga koin di situ ya. Sangat seru kemarin. Iya, sangat seru Saya ikut sekali. masuk di kelas Pak Indra. Iya, dari hal yang sudah dilakukan ini, oh ya ada asesmen juga ya Pak Indra kemarin ya. Asesmennya berupa apa Pak? Berupa itu Bu, hasil diskusi dari kelompok itu. Jadi kelompokan itu nanti scan QR code. Nah, QR code itu menuju ke Google Form. Nah, Google Form itu nanti ada pengisian identitas tentunya, kemudian juga ada topik diskusi, dan kemudian ada itu nanti kalau maaf untuk menguploadnya itu loh. Ya, untuk mengupload nanti hasil diskusi mereka. Jadi untuk hasil diskusi mereka akan menuliskan di sebuah lembar yang sudah saya siapkan. Mereka menuliskan di situ terkait dengan diskusi mereka tentang peluang. Nah, setelah selesai nanti mereka memfotokan hasilnya dan diupload di Google Form, Pak. Google Form. Ya. Jadi Pak Indra luar biasa sudah memanfaatkan IT juga. Tidak salah saat saya mengobservasi juga menggunakan QR code ya. Iya, Iya, barcode itu ya. Iya, Iya. sekali itu. Iya, jadi Pak Indra sudah memanfaatkan juga teknologi dalam pembelajarannya. Luar biasa nih Pak Indra, memang kalau saya lihat ya anak sekarang harus menggunakan teknologi ya, Iya, benar. karena pegangannya sudah HP begitu, daripada mereka memanfaatkan untuk yang tidak sesuai pembelajaran, nanti kita gunakan itu sebagai penunjang pembelajaran gitu ya Pak Benar Indra. sekali. Indra sudah menerapkan itu luar biasa. Sesuai pengamatan saya kemarin juga Pak, saat observasi ya sudah melakukan itu semua, budaya positif, SE, diferensiasi dan asesmen yang berpihak pada murid. Iya. Saat melakukan itu ada kendala-kendala terhambatan Pak Indra yang dirasakan? Kendala pasti ada ya Bu, dalam pembelajaran. Tapi yang saya rasakan kemarin terkait dengan feedback anak. Jadi Iya. feedback siswa. Ya, jadi di pembelajaran kemarin ada siswa yang bisa mengikuti pembelajaran, bisa memperhatikan, kemudian juga ada siswa yang masih sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak memperhatikan. Itu merupakan sebuah kendala ya Bu ya. Misalnya itu. Jadi kendalanya Pak Indra feedback murid ya, Iya. masih ada anak yang tidak memperhatikan, jadinya padahal sudah menerapkan ini ya, SE ini ya. Iya. Kira-kira kalau masih ada yang perlu diperbaiki Pak, misalnya ada anak biar bisa kembali fokus, apa yang kalau bisa dari Pak Indra untuk ke depan gitu ya. Ya, kalau menurut saya itu dengan melakukan explaining ya di awal atau di pertengahan pembelajaran, jadinya nanti siswa bisa kembali fokus dan ikuti pembelajaran, atau mungkin bisa fokus dari awal nanti sampai akhir. Karena menurut saya waktu saya sekolah pun juga ada guru yang pernah melakukan hal seperti itu, dan saya melihat teman-teman saya juga asik dengan hal itu dan bisa menyelesaikan guru itu sampai akhir pembelajaran. Saya
saya rasa itu cukup menginspirasi saya juga. Luar biasa. Kemudian ada lagi mungkin dengan terkait asesmennya ya, kan tadi hanya menuliskan hasil diskusi Iya. dengan foto. Kita bisa menerapkan aplikasi ya Bu. Sekarang ada banyak ya. Iya. Atau mungkin ada kuisis ya, kuisis. Saya buat berapa ya Bu ya. Tahun mungkin ya yang bisa dimanfaatkan, itu sebenarnya juga menarik bagi para siswa. Luar biasa, ini Pak Indra sudah mulai ada gambaran nih ya ke depannya untuk membuat pembelajaran yang sudah baik ini jadi lebih baik lagi. Tadi dengan speaking, kemudian asesmennya bisa dengan aplikasi-aplikasi yang anak pun juga suka ya. Karena Iya. sekarang banyak sekali kuisis, Kahoot tadi yang sudah Iya. disebutkan Pak Indra. Sehingga anak itu mengerjakan soal itu seperti main game gitu kalau saya lihat Iya, ya. sering main game tapi mereka belajar. Nah. Jadi kan menarik sekali itu. Sangat berpihak pada murid kalau saya lihat ya Pak. Luar biasa Pak Indra sudah menceritakan tadi bagaimana perasaannya, kemudian tercapaiannya dan hambatan, dan akhirnya Pak Indra juga bisa menemukan sendiri solusi dari hambatan yang sudah Pak Indra rasakan dalam praktek pembelajaran itu. Luar biasa Pak Indra, semoga ini bisa menjadi praktik baik yang bisa diterapkan ya oleh guru-guru lain, sehingga akan semakin banyak guru yang mempraktekkan hal ini, sehingga SMA sekolah kita juga menjadi semakin baik lagi dalam pemberian pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Terima kasih Pak Indra atas waktunya. Pak Joko, demikian tadi praktik dari coaching saya. Mohon Pak Joko sakit memberikan masukannya nih dari hasil coaching saya ini. Terima kasih Bu Sira untuk waktunya. Saatnya sesi saya sebagai pengamat untuk yang menyampaikan dari apa yang sudah saya. Secara garis besar tadi saya sampaikan, lihat ngobrolnya asik seolah-olah tuh kayak teman ya, ya kayak teman. Jadi, nah karena di sini memang apa ya, kalau kita ambil namanya ya, ini namanya coaching pasca observasi. Yang namanya coaching, setelah saya amati berdasarkan rubrik yang saya jadikan panduan, Bu Sila sudah memerankan seorang coach yang benar ya, di mana seorang coach itu punya 3 kemampuan yang saya amati ya. Kemitraannya sudah sehingga nyaman ya, betul-betul suasananya itu ngalir natural ya, nggak ada posisi yang di pinggir saja ya. Dengan yang kedua, usiran bisa memainkan perannya sebagai coaching dan melontarkan pematik pertanyaan yang sangat jitu ya, sehingga dengan pertanyaan yang jitu itu ya dan efektif, sehingga itu bisa langsung mematik seorang penjawab sebagai kunci, dan dia mengeluarkan apa-apa yang terkait dengan pertanyaan itu, sehingga mengalir dengan indahnya, dan artinya semua praktik-praktik itu betul-betul dapat disampaikan secara baik. Setelah Bu Sila tadi memainkan peran sebagai seorang yang menggali tuntas ya, juga bisa menggali potensi seorang kunci. Terbukti bahwa tadi Pak Indra sudah menyampaikan gagasan-gagasannya tentang ya tadi kendala, dari kendala yang disampaikan itu memancing Pak Indra mengembangkan ya, dari kendala timbul ide-ide yang pancing usia untuk menumbuhkan potensi yang ada dalam seorang penjawab yang sebagai kunci itu muncul dengan lancarnya. Dan saya ini memang sudah ada potensi bahwa dari Pak Indra potensi itu belum dieksplor, tapi sudah punya potensi. Dan ini semua tidak lepas dari perannya seorang kunci ya, seorang coach ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memantik efektivitas seorang dalam proses coaching di situ sudah baik ya, sehingga secara alami semua sudah terpenuhi ya, tujuan yang disampaikan, usia tidak memenuhi dan bisa gitu ya,
komunikasinya juga efektif dua arah, tidak ada komunikasinya, dan posisinya juga sesuai porsi. Usiranya sebagai pemantik tidak memberikan jawaban yang ya. Terus yang kemudian ya, Usira juga mampu mendengar ya dengan kelas, dengan sepenuh hati, tidak kalah, tidak main gadget sendirian ya. Jadi perhatiannya penuh ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu betul-betul bisa nyambung perasaan yang lain, sehingga tadi memberikan satu jembatan untuk mengarah pada pengembangannya itu sudah muncul, sehingga pas diakhiri dengan kesimpulan juga betul-betul penyimpulannya bagus sekali, karena yang menyimpulkan adalah Selmat ya, fungsinya menyimpulkan sendiri. Usira sebagai coach hanya memberikan penegasan-penegasan. Intinya pada siang hari ini saya menyaksikan proses coaching ya, pasca observasinya sudah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan standar. Demikian pengamatan yang saya berikan bersama. Semangat, semoga ini bisa memberikan budaya positif yang praktik baik dan bisa menebarkan ilmu yang lain. Amin. Terima kasih Pak Joko atas masukannya luar biasa dari praktik coaching kita. Semoga harapan-harapan tadi bisa terwujud, khususnya untuk saya dan untuk sekolah ini, Pak Indra ya. Demikian proses coaching dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CGP yang kata 7, tergerak, bergerak, menggerakkan.